Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan senantiasa untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, bahwa Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita terus menerus, padahal kita masih banyak tidak melaksanakan perintahnya, melanggar larangan-larangannya, tetapi Allah masih berharap seorang hamba itu kembali kepadanya, bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka semua yang kita miliki, kesehatan, harta, keluarga, fasilitas yang kita gunakan di atas dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah berhak mengambilnya, kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menggantinya, bahkan merubah keadaan dari seluruh manusia yang membenci seseorang menjadi cinta kepadanya. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan amal agama, fokus menata hati, memperbaiki niat-niat kita semua, karena jika kita berharap kepada makhluk ataupun menempatkan rojak harapan kita selain kepada Allah, pasti akan kecewa. Para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, bahwa ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala dari diri setiap hamba adalah sholatnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu sunnah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu azan dan iqamat, bahwa betapa besar perintah dan syariat azan, serta besar pula pahala bagi orang yang mengumandangkan azan. Dan sekarang kita melanjutkan kajian dari pembelajaran kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Penjelasan tentang perhatikan syarat-syarat sholatmu, bahwa sebelum kita masuk kepada hadis-hadisnya perlu kita ketahui di dalam sholat terdapat dua syarat. Yang pertama adalah syarat wajibnya sholat, dan yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat wajibnya sholat. Jika salah satu syarat tersebut
tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat atau tidak terkena kewajiban sholat. Jadi tidak setiap muslim wajib sholat, tetapi harus memenuhi syarat-syarat wajib untuk terkena beban syariat, kewajiban ibadah. Dan yang kedua, syarat-syarat sahnya sholat. Ada syarat-syarat wajib, syarat sah. Syarat sah sholat itu apabila tidak terpenuhi pada diri seseorang dalam keadaan normal dan juga sebagian dalam keadaan darurat, maka sholat yang dilakukan baik wajib ataupun sunnah tidaklah sah. Karena keabsahan sholat tersebut bergantung kepada seluruh syarat-syaratnya. Apa yang membedakan antara syarat dengan rukun? Mudahnya seperti ini. Ketika seseorang ingin mendaftar kerja, dia harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan tersebut. Contoh diantaranya daftar kerja di satu perusahaan, syaratnya minimal S1, maksimal usia 25 tahun, memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Ini syarat-syarat. Padahal belum masuk kerja, tetapi syarat-syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Adapun rukun sholat itu ibarat kewajiban yang harus kita lakukan setelah menjadi pegawai resmi. Setelah kita masuk ke dalam satu perusahaan, diterima untuk bekerja, kewajibannya adalah harus masuk kerja dari jam 8 hingga jam 5. Harus memakai seragam yang ditentukan oleh perusahaan. Tidak boleh melanggar SOP pekerjaan. Bahkan ada syarat ketentuan berapa maksimal izin yang diperbolehkan saat bekerja. Maka kewajiban di dalam kerja itu tidak harus dipenuhi kalau belum diterima kerja. Tapi sudah diterima, masuk dia dalam pekerjaan itu, maka wajib menyempurnakan kewajiban-kewajiban kerja. Nah, perbedaan antara syarat dan rukun dalam sholat dan juga nanti dalam ibadah lainnya, bahwa syarat itu adalah satu hal yang wajib dilakukan sebelum sholat sampai sholat berakhir, dan dia bukan bagian dari ibadah tersebut, bukan bagian dari sholat. Sedangkan rukun adalah suatu hal yang wajib dilakukan di dalam sholat, dan dia tidak wajib dikerjakan sebelum sholat. Contoh syarat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Seseorang yang hendak melaksanakan sholat wajib berwudu sebelumnya. Tetapi tidak setiap orang yang berwudu wajib sholat. Bapak mau pergi kerja, wudu. Di luar waktu sholat menjaga wudu. Ataupun setelah berwudu apakah wajib sholat? Jawabannya tidak. Tetapi jika sholat ingin didirikan harus memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya bersuci. Maka wudu ini bukan bagian dari sholat, tetapi wudu harus dilakukan sebelum sholat dan harus dipastikan terjaga sampai sholatnya selesai. Ketika wudu ini rusak ataupun batal di pertengahan sholat, maka hilangnya salah satu syarat sah sholat menyebabkan batalnya sholat. Berbeda dengan rukun. Contoh salah satu rukun sholat. Rukun sholat ada 18 ya. Pendapat yang mu'tamad ada 13. Dengan menggabungkan tumakninah pada 4 rukun. Jadi kalau fikih tingkatan beginner ataupun pemula itu dijelaskan detail bahwa rukun sholat ada 18, sebab
dirincikan setiap tumak ninahnya, tapi tidak untuk yang lanjutan. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq bahwa rukun sholat itu ada 13. Tetapi sama dengan jumlah yang 18, hanya saja yang 13 itu tumak ninahnya tidak dirincikan. Karena otomatis kita faham pada 4 rukun sholat itu wajib untuk tumak ninah. Contoh salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Maka orang yang belum melaksanakan sholat, belum masuk ke dalam sholat, tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Tapi setelah masuk dia mulai dengan takbiratul ihram, sholat wajib ataupun sunnah, maka wajib membaca Al-Fatihah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Contoh ruku. Ruku adalah salah satu rukun sholat. Tidak wajib dikerjakan sebelum sholat. Tapi saat seseorang melaksanakan sholat, dia harus ruku. Kalau dari berdiri langsung ke sujud, ataupun dari iktidal ke ruku lagi, akhirnya rukunya 2 kali sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Meninggalkan satu rukun sholat bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang ruku kemudian kentut, batal nggak Pak sholatnya? Batal Pak? Ada orang yang ruku kemudian kentut, batal sholatnya? Batal, tidak batal. Kenapa? Karena dia ruku bukan sholat Pak. Dia kan ruku saja. Saya tidak mengatakan dia sedang sholat kemudian ruku ya. Kalau ada orang yang ruku kemudian kentut, ya tidak batal sholatnya karena dia tidak sedang sholat. Jangan terkecoh dengan pertanyaan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita masuk apa saja syarat-syarat kewajiban sholat. Yang pertama, syarat wajibnya sholat adalah Islam. Fala tajibu alal kafiril asli wala qada'a alaihi idza aslama. Maka tidak wajib bagi orang kafir untuk sholat, dan tidak ada kewajiban pula baginya untuk mengqadha sholat setelah masuk Islam. Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, apabila orang kafir masuk Islam sebelum ataupun setelah dewasa, maka tidak ada kewajiban syariat yang harus dia bayar. Tidak ada hutang sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Tetapi apabila ada seseorang yang murtad kembali masuk Islam, maka ada kewajiban syariat yang harus dia bayar. Contoh, ada beberapa kasus Bapak Ibu, pulang umroh, na'udzubillah pindah agama. Bahkan dia pernah memerani sosok Kiai Ahmad Dahlan dalam sebuah film. Kemudian pulang umroh katanya dapat hidayah untuk masuk agama B. Murtadlah dia. Kalau nantinya kembali ke Islam, 10 tahun murtad, kembali ke Islam, maka selama 10 tahun sholat, puasa, zakat yang tidak ditunaikan dan kewajiban lainnya harus diqadha. Jadi setiap ibadah yang ada syariat qadhanya, bagi orang yang murtad setelah masuk kembali kepada Islam wajib mengganti semua ibadah itu. Jadi hati-hati. Ada perkataan, perbuatan dan keyakinan yang salah bisa menyebabkan seseorang kufur kepada Allah Ta'ala, sebab kata-katanya keluar dari Islam, keyakinannya yang berpindah kepada selain Allah menyebabkan murtad, dan perbuatannya yang menjadikan dia murtad dari agama. Jadi orang yang murtad itu sebenarnya tetap wajib melaksanakan sholat, puasa, zakat, hanya saja
kewajiban itu tertahan sebab kemurtadannya. Jadi setelah kembali kepada Islam, dia wajib mengqadha ibadah-ibadah yang ada syariat qadoknya. Dikisahkan dalam kitab Ummul Amrad, seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Al-Andalusi. Ini ulama besar, bukan seperti ulama sekarang, bahwa dia memiliki 14.000 murid, pakar hadis, pakar tafsir, amal ibadahnya sangat bagus, tidak pernah ketinggalan qiyamul lail, puasa sunnah, menghatamkan Al-Quran berjuz-juz dalam beberapa minggu. Pernah suatu ketika Abu Abdillah Al-Andalusi dengan murid-muridnya melewati satu kampung Nasrani. Kemudian mereka melihat orang-orang Kristen ini menyembah patung berhala. Lantas timbul satu perasaan merasa lebih baik di dalam hatinya dibandingkan orang-orang kafir tersebut. Dia merasa sombong bahwa dirinya lebih baik dari orang yang bukan Islam tadi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan dia ujian jatuh cinta kepada seorang perempuan Nasrani. Singkat cerita, murtad menikahi perempuan itu, keluar dari Islam. Padahal murid-muridnya beliau ini ulama besar semua, diantaranya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Maka kaget, terpukul dan sedihlah murid-muridnya melihat gurunya yang luar biasa. Keilmuannya tidak diragukan lagi, orang yang kelihatannya takwa tetapi tergelincir dalam iman. Akhirnya setelah gurunya murtad, beberapa lama kemudian murid-muridnya memiliki inisiatif untuk mengajak kembali gurunya masuk Islam. Lantas murid-muridnya datang ke kampung tersebut, tanya ke orang tempatan, mana Syekh Abu Abdillah? Kata orang tempatan yang di situ kampungnya memang kampung Nasrani, Abu Abdillah sedang berada di dalam hutan. Kalau mau ketemu datang saja ke sana. Ketika murid-muridnya menghampiri gurunya, mereka terkejut. Gurunya yang dulu biasa mengajar tafsir, hadis, dan ilmu syariat lainnya, sekarang sedang di dalam hutan berternak babi. Yang pada akhirnya atas hidayah Allah Ta'ala, Abu Abdillah Al-Andalusi pun masuk Islam kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, hatta orang yang bukan Islam sekalipun. Karena selagi seseorang itu masih hidup di atas dunia, potensi dia mendapatkan hidayah ataupun tersesat ada. Dan bisa jadi setelah kita meninggal dunia, orang kafir yang kita anggap hina, Allah berikan hidayah masuk Islam. Bahkan Islamnya lebih baik dari keislaman kita, dan di akhirat derajatnya lebih tinggi dari derajat kita. Karena kita tidak tahu hidayah, maka tanamkan dalam diri kita, sebaik-baiknya saya lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih baik saya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, salah satu syarat wajibnya sholat adalah Islam. Yang kedua, baligh. Fala tajibu 'ala shabi walau mumayyizan. Maka tidak wajib bagi anak untuk sholat walaupun sudah tamyiz. Tamyiz ini apa Bapak Ibu? Tamyiz ini adalah kondisi seorang anak sudah mulai cukup mandiri. Dia sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri. Anak saya umur 7 tahun ini Pak, sudah nggak mau dimandiin. Kalau ganti baju harus tutup kamar, nggak mau auratnya kelihatan. Sudah makan sendiri, nggak mau disuapin. Ini kondisi seorang anak sudah tamyiz. Beda dengan anak yang 3 tahun atau di bawah 5 tahun, itu belum dikatakan tamyiz. Maka anak kecil, bahkan yang sudah tamyiz sekalipun,
tidak wajib melaksanakan sholat. Tetapi ketika anak itu sudah sampai usia 7 tahun, apa perintah Nabi SAW kepada kita selaku orang tuanya? Perintah Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, muru auladakum bis sholati wahum abna'us sinin wahum abna'us sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintah Nabi kepada kita selaku orang tua, ketika anak laki-laki ataupun perempuan kita sudah sampai 7 tahun, Nabi katakan perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat jika usianya sudah 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat jika usianya sudah 10 tahun. Ya tentunya dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai ataupun yang membabi buta. Jadi di sini walaupun anak yang sudah mumayyiz ataupun 7 tahun ke atas belum wajib sholat, tapi wajib bagi orang tua memerintahkannya sholat. Kalau ditinggalkan maka berdosa. Karena dalam hadis ini menunjukkan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu wajib. Jadi Pak, Bu, mulai anaknya 7 tahun ke atas bangunkan sholat. Subuh bangunkan, zuhur ingatkan, maghrib isya yang laki-laki suluh ke masjid. Mulai dibiasakan dengan pengamalan syariat. Karena kebiasaan yang baik ditanam saat kecil akan menjadi kebiasaan saat dia dewasa. Anak kita tidak masuk sekolah, orang tuanya marah. Anak tidak ranking, nilainya merah, IPK-nya anjlok, orang tua ngomel. Tapi ketika anak tidak sholat, orang tuanya beralasan kan dia masih kecil. Biarin saja Bu, kasihan dia lagi tidur. Padahal anak sudah umur 9 tahun, 11 tahun. Nah, adapun kita terus memerintahkan anak untuk sholat, dia melaksanakan dan kadang-kadang tidak mengerjakan, itu kembali kepada keringanan bahwa anak yang belum balik tidak wajib untuk sholat, tapi mulai dibiasakan. Nah di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa anak 7 tahun ke atas sudah diperintahkan menjaga waktu-waktu sholat. Adapun membawa anak ke masjid kondisional. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah, wajib, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain, dan juga mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah. Nah, sedangkan anak kecil boleh-boleh saja, bahkan bagus untuk dibawa ke masjid dengan syarat ketentuan. Nah, ini yang menjadi problem akhir-akhir ini kan. Anak ke masjid tidak diperhatikan, tidak dibimbing, tidak diarahkan adab-adabnya, sehingga mindset anak-anak ke masjid bukan ibadah tapi main-main. Anak main-main di masjid tidak dosa karena mereka belum dewasa. Tetapi dari kecil sudah kita harus ajarkan adab sopan santun ketika memasuki rumah Allah Ta'ala. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu bawa anaknya bertamu ke rumah orang, tiba-tiba anaknya masuk ke kamar tuan rumah, loncat-loncat di kasurnya, ngacak kamar tuan rumah, apakah Bapak Ibu diam saja? Atau dicegah Pak? Diam, dibiarkan, maklumkan anak kecil, atau dilarang? Dilarang ya Pak ya. Bapak Ibu pergi ke satu pesta pernikahan, dapat undangan dari seseorang. Sampai di pesta pernikahan itu anaknya ngerusak. Bunga-bunga di pelaminannya dicabutin, minuman-minumannya ditumpahin. Terus Bapak bilang wajar kan anak-anak. Pasti kita marah, ngomel, bahkan tidak sedikit orang tua yang memukul ataupun mencubit anaknya. Tapi penekanan ini tidak kita terapkan ketika anak masuk ke masjid.
Rata-rata anak yang bercanda, anak yang mengganggu kekhusyuan jamaah di masjid, ayahnya tidak ke masjid. Ini problemnya, Pak. Karena seorang ayah itu harus mendampingi anaknya ke masjid. Ada beberapa tugas seorang ayah yang tidak bisa di-cover oleh perempuan. Di antaranya mengajarkan anaknya ibadah, mengawasi anaknya pergaulannya di luar. Ibunya nggak bisa 5 waktu menemani anaknya ke masjid, tapi ayahnya bisa. Jadi bapak-bapak akhir zaman ini alasannya bagus. Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya di rumah. Pas anaknya nanya, ya kok nggak ke masjid? Kamu aja yang ke masjid. Kalau ayah ke masjid, imam ibumu siapa? Katanya. Ya juga. Mohon maaf, saya kajian di salah satu masjid di Jatimulyo. Datang telat, pas maghrib akhirnya saya sholat di softnya anak-anak. Ada sekitar 10 anak-anak di sana. Anak-anak itu main dorong-dorongan, Pak. Kanan, kiri, makin kenceng dorong-dorongannya sampai terakhir karena saya paling pojok, saya ikut kedorong, Pak. Tadinya ngaji fikih di situ. Tapi setelah sebab itu materinya berubah. Jadi cara mendidik anak yang soleh. Ada satu lagi di salah satu masjid di Kedaton. Saya ngisi kajian di sana sama, di paling belakang di softnya anak-anak. Anak ini mungkin sekitar kelas 4 atau kelas 6 SD. Ini bukan anak yang 7 tahun lagi. Sedang sholat berdua itu saling hina-hinaan orang tua. Yang sebelah sana bilang Andi Kobra, Andi Kobra, Andi Kobra katanya. Yang sebelah sini balas Anwar, Anwar. Sampai sujud juga bacaan tasbih sujudnya diganti Subhana Anwar, Subhana Anwar gitu. Sambil hina-hinaan sampai mohon maaf, kata-kata kotor keluar ketika sholat. Nah, ini udah mulai nggak suka saya, kesel di dalam sholat itu ngedengar anak-anak yang begitu, Pak. Bahkan kemarin teman saya bilang di salah satu masjid di Korpri, seorang bapak datang ke masjid teriak-teriak, tidak terima karena anaknya ditegur main-main di masjid. Akhirnya bapak itu datang ke masjid marah-marah. Siapa yang marahin anak saya? Mana orangnya? Dan di Masjid Sukarame pun seperti itu. Sempat konflik antara takmir dengan ayah anak tersebut. Ya anaknya guling-guling, tawaf di orang-orang yang sholat. Setelah sholat ada pengurus yang tua. Namanya orang tua ini kan kesabarannya tipis ya, Pak. Pergi sana, pulang, dasar anak setan. Pulanglah anak itu, ngaduk ke bapaknya. Bapaknya datang ke masjid. Mana yang bilang anak setan tadi? Mana itu? Akhirnya ribut, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ini kita tidak inginkan. Tidak ada kewajiban, tidak ada penekanan bagi anak ke masjid. Bukan berarti dilarang secara mutlak, tidak. Silahkan bawa anak ke masjid, bagus. Saya saja khutbah Jumat gendong anak, Pak. Tapi bisa dikondisikan. Ketika anak itu pecicilan yang luar biasa sampai mengganggu kekhusyuan jamaah, maka ketahui anak itu belum wajib sholat apalagi ke masjid. Kalaupun mau diperintahkan sholat, menjaga waktu-waktunya dulu. Silakan sama ibunya di rumah sampai anak itu siap, ketika dibawa ke masjid tidak mengganggu orang lain. Kalau ya cuman aktif-aktif biasa, anak sholat tuh tengok kanan tengok kiri, itu wajar, Pak, fitrahnya anak-anak. Anak-anak itu kalau kajian dia tiduran, kadang guling-gulingan, wajar, fitrahnya anak-anak. Kalau anak-anak duduk kajian ataupun sholat serius seperti bapak-bapak ini, bukan anak-anak, itu kakek-kakek. Karena anak-anak fitrahnya memang main-main. Tapi jangan sampai itu terlampau merugikan dan mengganggu kekhusyuan jamaah. Jadi yang kedua, kewajiban di dalam sholat itu adalah harus balik terlebih dahulu. Tanda balik itu ada 3, Pak. Yang pertama, mimpi. Baik ini untuk anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak itu sudah 9 tahun ke atas, mulai kita tanya, nak kamu pernah mimpi yang begini enggak? Tunjukkan ciri-cirinya. Jangan sampai anak kita tidak mengetahui tanda baliknya. Yang kedua,
keluarnya air mani dalam keadaan terjaga. Tapi ini jarang sekali keluar air mani ketika masih dalam keadaan terjaga, bukan tidur, bukan mimpi. Dan ini juga bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, haid bagi anak perempuan. Adapun kalau tanda-tanda yang tiga ini tidak ada sampai anak itu umur 15 tahun, maka anak umur 15 tahun sudah dihukumi baligh secara syar'i. Walaupun tidak haid, tidak keluar air mani, tidak pula mimpi. Tapi maksimal dari usia 15 tahun. Kalau dari tanda mengikuti perkembangannya anak. Ini yang kedua. Para jamaah kaum muslimin sekalian, kemudian syarat wajibnya sholat yang ketiga, berakal. Kita sering mengatakan akil balik, tapi kadang-kadang lisannya ini kepleset, jadi bilangnya akhir balik. Padahal akil balik, akil itu satu hal tersendiri, balik pun satu hal tersendiri. Ada yang sudah akil tapi belum balik, maka tidak wajib sholat. Dia berakal, anak umur 7 tahun, 9 tahun tuh sudah berakal, tamyiz, maka dia belum wajib sholat sebelum balik. Ada yang balik tapi tidak berakal. Orang gila itu sudah balik, tapi tidak berakal. Mohon maaf, anak-anak Down syndrome itu sudah balik, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kalau bahasa Melayu, putra putri emas, mereka sudah balik kan, tapi tidak berakal, tidak terkena kewajiban sholat. Begitu juga mohon maaf orang yang pikun. Kalau pikunnya sudah cukup parah ataupun permanen, maka dalam hadis sahih Rasulullah bersabda dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat sebab 3. Maksudnya hukum itu terangkat dari diri seseorang sebab 3. Yang pertama, dia anak kecil hingga akhir balik. Sebelum balik dia tidak terkena hukum. Yang kedua, orang yang tidur sampai bangun. Orang yang ketiduran terlambat sholat subuh, ya tidak dosa, karena orang yang tidur tidak terkena hukum. Tapi kalau tidurnya itu terlambat bangun subuh sebab dia begadang, hal yang gak bermanfaat, main catur, main kartu, ya tetap pak dosa. Kemudian yang ketiga, orang yang gila hingga dia sehat. Jadi yang ketiga, syarat wajibnya sholat harus berakal. Kemudian yang keempat, at-taharatu anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas, khususnya bagi perempuan. Kalau laki-laki ataupun perempuan yang junub atau berhadas besar, misalnya mimpi basah, itu hadas besarnya kan bisa dihilangkan dengan mandi wajib. Tapi perempuan yang haid dan nifas itu tidak bisa dihilangkan dengan mandi wajib sebelum hadasnya selesai. Misalnya baru 2 hari darah haidnya masih keluar, memaksakan diri mandi wajib karena sudah kangen sholat, rindu ibadah, tidak bisa, karena menunggu darah haid dan nifasnya selesai. Nah, mohon maaf, di sini banyak kekeliruan yang terjadi di kalangan perempuan dalam memahami haid dan nifas yang berkaitan dengan kewajiban sholat. Dan bapak-bapak juga harus memberitahukan kepada istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, bagaimana semestinya yang benar ketika haid dan nifas itu berada di ujung waktu-waktu kewajiban sholat. Contoh, ketika perempuan darah haidnya terhenti jam 1 malam, jam 1 malam pak berhentinya. Ini perempuan itu repot pak,
Karena ketika jam 1 malam darah haidnya berhenti, dia wajib mandi dan sholat isya. Tidak boleh dia mengakhirkannya, tanggunglah sekalian subuh saja nanti diqodok dosa. Jadi perempuan itu repot. Makanya pahala besar yang Allah Ta'ala tetapkan bagi seorang wanita dengan syarat-syarat yang ringan, tapi bisa memilih mana surga yang dikehendaki. Contoh yang kedua, 10 menit lagi masuk waktu asar. Darah haid seorang perempuan selesai jam 3 atau jam 3:05, berhenti darah haidnya. 10 menit lagi mau masuk asar, maka dia wajib mandi dan sholat zuhur, karena di situ masih masuk waktu zuhur. Ini perlu diperhatikan. Tapi Ustadz, 10 menit perempuan mandi wajib berwudu nggak cukup. Setelah mandi sudah masuk waktu asar, maka zuhurnya wajib diqodok. Karena posisi waktu zuhur masih ada, sedangkan dia sudah suci, cuman belum mandi saja, Pak. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, contoh perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil itu kalau sudah kontraksi, apakah sudah tidak wajib sholat, Pak? Masih wajib sholat. Udah mules, baru pembukaan 3, masuk waktu zuhur, tetap wajib sholat. Silahkan dijamak dengan asar, tapi tanpa qasar ya, karena qasar ini kekhususan musafir. Nah, banyak perempuan yang saat sedang kontraksi pembukaan 4 ke atas itu kan udah mules yang cukup lah Pak ya, luar biasa. Kita pun laki-laki tidak akan mampu merasakannya, tapi itu tetap masih wajib sholat semampunya. Nah, banyak ketika sedang kontraksi itu udah sholat ditinggalin saja, padahal mungkin lagi masuk waktu zuhur atau lagi masuk waktu isya. Sedangkan dalam keadaan perang pun tetap wajib sholat. Bisa difahami ya? Ini yang ketiga. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan tentang haid dan nifas ini bagi seorang perempuan. Jika masuk waktu zuhur, ibu dalam keadaan suci. Biasanya kalau siang-siang itu perempuan masih masak di dapur, Pak. Masuk zuhur masih ngaduk rendang. Ini kalau rendang ditinggalin pecah santan, ya enggak, Pak? Akhirnya udahlah, selesain masak dulu kata istrinya. Selesai masak baru dia sholat. Selesai masak rendang tadi mau sholat, rupanya datang bulan. Padahal pas masuk waktu zuhur masih suci. Akhirnya dia tidak bisa sholat. Tapi setelah suci nanti dia wajib mengqodok zuhur itu, Pak. Karena saat masuk waktu zuhur dia masih suci. Hanya saja mungkin karena masak, nyuci dan lain-lain, dia tunda sedikit sholatnya. Pas mau melaksanakan sholat datang bulan. Rumit ya Pak ya. Oleh sebab itu penting ini disampaikan ke istri kita, anak-anak perempuan kita. Sebenarnya tentang masalah haid, nifas, wiladah, istihadah, ini pembahasannya dalam satu kitab khusus yang berjudul I'anatun Nisa. Ada satu komunitas bahas kitab ini tentang haid, nifas, wiladah, istihadah saja itu 3 bulan nggak selesai, Pak. Macam-macam darah haid itu lebih dari 10 macam. Dan kadang perempuan pun nggak bisa membedakan mana yang begini, mana yang begini. Makanya penting buat daurah ini, Pak. Daurah haid, nifas, wiladah dan istihadah. Dan pakar-pakar dalam masalah ini laki-laki bukan perempuan. Jadi semua ulama-ulama fikih, Pak, yang nulis kitab-kitab gede-gede itu, ini laki-laki dan membahas secara detail tentang haid, nifas, wiladah dan istihadah. Bahkan ada seorang kiai di Jawa Tengah ketika saya nyantri di Magelang, itu beliau datang ke pondok pesantren Putri buat daurah haid, nifas, wiladah, istihadah.
Yang menjelaskan tidak pernah mengalami, tapi pakar luar biasa. Ada juga Habib Baharun Assegaf dari Pondok Pesantren Dalwah, Dr. Habib Baharun Assegaf. Itu juga termasuk pakar dalam masalah ini. Beliau menulis satu kitab tentang fikih nifas haid, wiladah dan istihadah. Nah, itu harus kita tekankan agar minimal anak perempuan kita faham. Karena keabsahan sholat itu bergantung kepada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jangan sampai menganggap dirinya suci sedangkan masih haid. Jangan sampai menganggap dirinya masih haid sedangkan sudah suci sehingga kewajibannya belum dilaksanakan. Begitu ya. Kemudian para jamaah sekalian, yang kelima, yang terakhir, kewajiban di dalam melaksanakan sholat. Syarat wajibnya sholat yang kelima adalah bulughud da'wah, sampainya agama. Kalau agama ini tidak sampai kepada suatu kaum, karena kaum itu adalah orang yang sangat primitif, karena tidak sampai akses media, tidak pula ada dai ataupun pendakwah yang datang mengajak mereka, menjelaskan mereka tentang Islam, maka kaum itu tidak berdosa meninggalkan sholat. Jadi sholat itu wajib kalau sudah tahu. Tapi jangan pula kasus ini dibawa ke kota. Karena di kota kalau ada orang yang bilang saya nggak tahu sholat itu wajib, ini nggak jadi alasan lah. Karena akses ilmu mudah, ustadz, ulama di mana-mana. Tapi ada suku Baduy, suku primitif, suku Dayak yang memang di pedalaman sekali, Pak. Nggak ada yang pernah nyampein ke sana ngajarin agama, ngajarin sholat ibadah. Mereka meninggal dunia dalam keadaan itu, maka mereka tidak disiksa sebab hal itu. Mereka tidak berdosa. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'athar rasulah. Tidaklah kami mengazab suatu kaum sehingga kami utus kepada mereka seorang rasul. Makanya ini juga menjadi khilaf di antara ulama, apakah orang tua Nabi masuk surga ataupun neraka. Karena setelah kenabiannya Nabi Isa alaihissalam sampai ke zaman kenabiannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini masanya cukup panjang. Syariat Nabi Isa sudah berakhir, syariat yang baru belum datang. Sedangkan orang tua Nabi berada pada zaman itu, disebut dengan ahlul fatrah. Tapi yang harus kita yakini Bapak Ibu, bahwa para nabi dan rasul dijelaskan oleh para ulama bahwa mereka para nabi dan rasul adalah terlahir dari keturunan-keturunan yang soleh, yang bertakwa, yang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, dari sini pembahasan kita. Dan yang terakhir, ada juga ulama yang menambahkan syarat wajibnya sholat itu selamat panca indera. Ada orang yang buta dan budek, Pak. Gimana cara ngajarin sholatnya? Buta plus budek, tuli. Kalau tuli saja masih bisa diajarin, Pak. Ada penerjemah tunarungu kan. Yang buta tapi bisa mendengar masih wajib sholat. Tapi kalau sudah buta plus tuli, maka tidak ada kewajiban sholat. Gimana ngajarinnya? Nanti kalau Bapak tahu kasih tahu saya ya. Saya sampai sekarang juga belum dapat caranya, Pak, ngajarin orang yang buta plus tuli untuk ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, kedengeran, Pak. Baik. Kalau ada anak-anak main-main di masjid, ada anak-anak jalan-jalan di hadapan orang yang sholat,
diingatkan boleh dengan penuh kasih sayang, kelembutan. Jangan dengan penuh amarah, emosi dan kata-kata yang kasar sehingga menyakiti hatinya. Anak-anak tidak berdosa melakukan hal-hal itu. Tapi yang berdosa orang tuanya jika mengabaikan hal tersebut. Ada orang tua yang cuek, pokoknya anaknya ke masjid terserah, dia nggak peduli mau anaknya main segala macam, ini yang tidak benar. Ada orang tua yang ke masjid bersama anaknya, ketika sholat anaknya diam, ketika orang tuanya sholat mulai anaknya tawaf di antara orang-orang yang sholat, nah, maka orang tuanya tidak berdosa. Yang penting selalu diingatkan, Pak. Jadi mengingatkan anak-anak itu jangan bosan-bosan. Dan ketika dia sudah ingat, tertanam seperti kita mengukir di atas batu, pasti itu akan menjadi kebiasaan baik sampai dia dewasa. Nah, makanya juga jangan kita bentak, kita marahi anak-anak itu dengan kata-kata yang kasar sehingga mereka trauma ke masjid, bahkan trauma itu bisa menahun sampai dewasa. Akhirnya dewasa udah nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena dulu pernah dimarahin Pak Haji itu. Karena dulu pernah dibentak bapak itu, karena dulu pernah diusir oleh Pak Fulan. Silahkan ditertibkan. Makanya kalau ada yang khusus bisa menjaga anak-anak yang tidak didampingi orang tuanya ke masjid, maka tugaskan orang yang menjaga anak-anak itu. Enggak apa-apa, bapak itu masbuk setiap sholat. Ya biasanya anak-anak ke masjid kan maghrib isya ya Pak. Kalau subuh atau yang lain jarang. Nah, maka tugaskan satu orang, dia nanti masuk sholat berjamaah pada rokaat terakhir. Tapi sebelumnya dia harus ngawasin anak-anak ini. Untuk apa? Menjaga kekhusyuan jamaah yang lain. Begitu. Ada yang lain? Ya Pak, silakan. Baik, sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan, baik ditinggalkan karena uzur ataupun tanpa uzur, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nasiya sholatan aw nama anha fa kafaratuha idza dzakaraha. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa ataupun tertidur, ini kan uzur, artinya alasan yang kalau seseorang itu mengalaminya tidak dosa. Barang siapa yang lupa atau tertidur meninggalkan sholat, maka kafarah, artinya kewajiban membayarnya saat ingat. Maka wajib mengkodok sholat-sholat yang ditinggalkan karena uzur. Tapi bagaimana yang tidak uzur? Yang tidak uzur itu bagaimana? Maksudnya yang meninggalkan sholat sengaja, dulu malas sholat, dulu nakal, jauh dari masjid, sibuk dunia, meninggalkan sholat intinya. Kalau yang uzur saja harus dikodok, apalagi yang tidak uzur. Maka di sini berlaku dalam ilmu usul fikih yang disebut qiyas aulawi. Jadi kalau yang ada alasan wajib dikodok, yang tanpa alasan lebih wajib lagi dikodok. Memang secara spesifik hadis Muslim ini tidak menjelaskan barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orangnya baik sangka, Pak. Jadi Rasulullah tidak pernah buruk sangka orang Muslim meninggalkan sholat sengaja. Tapi faktanya sekarang banyak yang meninggalkan sholat sengaja. Kalau yang meninggalkan sholat tidak sengaja saja wajib mengkodok, apalagi yang sengaja. Maka menjadi pendapat jumhur ulama, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, bahwa sholat yang ditinggalkan walaupun tanpa uzur, ada uzur walaupun tanpa uzur, tetap wajib dikodok. Jadi kita bayar, waktunya bebas. Tidak harus di waktu subuh kodok subuh, di waktu zuhur kodok zuhur. Namanya kodok itu ibadahnya sudah lewat waktu. Jadi kalau misalnya ada yang kodok di satu waktu, setelah isya sebelum tidur saya kodok zuhur sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali, itu sah. Karena dia tidak mengikuti waktu lagi. Intinya bagaimana kita bisa membayar hutang-hutang sholat yang dulu kita tinggalkan. Begitu juga puasa, begitu juga zakat. Mungkin yang terkena zakat dulu baik fitrah ataupun mal,
tidak membayarnya, setelah taubat harus dibayar. Begitu ya. Mungkin itu yang saya rasa bisa disampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Fajazakumullah khairan kepada para jamaah. Terima kasih yang sudah hadir dan mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah agar bisa memperbaiki sholat kita lebih baik lagi, sehingga kita mendapatkan hakikat sholat, penuh konsentrasi batin di dalam sholat kita, dan bisa menghadirkan khusyuk dan khudu di dalam sholat kita. Karena sholatnya orang-orang takwa, sholatnya orang-orang soleh adalah yang khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nah, mudah-mudahan kita selalu bisa belajar untuk meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga sholat yang berkualitas itu salah satu tanda sholat itu dekat dengan penerimaan Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah terima, itu sudah menjadi sangat cukup hujah di hadapan Allah agar kita bisa dimasukkan ke dalam syurganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.